Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairu wa abqa. Al-ayah. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas inayah, hidayah, ridhonya kita semua alhamdulillah masih dalam situasi yang PPKM ya, pandemi. Kita semua bisa diberi kesehatan, diberi waktu, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa berjumpa kembali dalam kajian di Pastiling ya. Kemudian yang kedua, sholawat ma'assalam tentu tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada pertemuan kajian kali ini yaitu membahas tentang gambaran kehidupan akhirat. Gambaran kehidupan akhirat. Nah, ini saya begitu menerima tema atau undangan dari akhi ukhti al-kiram ya, itu ya satu sisi terkagum-kagum, ada kagetnya gitu kan, ada seriusnya gitu. Ini di tengah situasi, di tengah zaman, di tengah arus globalisasi yang sedemikian kompleks ya, ternyata masih ada pemuda-pemudi ya, anak-anak muda yang dia bicara kehidupan akhirat kan begitu. Padahal saat ini sangat-sangat sulit sekali. Kita semua sejak lahir di sekolah dimanapun kita selalu dipaksa, paradigma kita selalu diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya materialistik ya, hal-hal yang sifatnya duniawi, fisis begitu. Nah, ini saya pribadi sekaligus juga mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua, karena sekaligus mengingatkan ya, mengingatkan diri saya pribadi dan keluarga kan begitu. Ini menarik sekali tema kajian kita pada sore hari ini. Jadi kehidupan, gambaran kehidupan di akhirat. Nah, itu kan kembali lagi bahwa akhirat itu kan sesuatu yang metafisis, sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang wujudnya bagaimana, sesuatu yang nggak kelihatan. Tapi kita sebagai seorang mukmin, nah sebagai seorang muslim, nah itu harus ya, wajib atau bahkan dipaksa ya, dipaksa untuk mempercayai hal-hal yang gaib, hal-hal yang goib ya. Ya seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah itu mulai dari ayat kedua, dzalikal kitabu, adapun itu Al-Qur'an yang turun pada saat itu, la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan petunjuk juga bagi orang-orang yang yu'minuna bil ghaibi, mempercayai hal-hal yang gaib. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-ayah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah,
Jadi akhirat ini merupakan sesuatu yang memang tidak kelihatan, kemudian kita dipaksa harus mempercayai. Nah ini alhamdulillah kita semua diciptakan oleh Allah, kita semua direstui oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Jadi kita lahir sudah dianggap muslim karena orang tua kita muslim gitu. Nah, bayangkan kalau kita dilahirkan di wilayah yang dia itu non muslim, nah itu sangat rumit pembahasannya, sangat rumit menggapainya untuk mencapai atau untuk mempercayai hal-hal yang sifatnya gaib ini. Nah, di antara hal-hal yang sifatnya gaib itu ya dalam hal ini adalah alam akhirat. Jadi alam akhirat, di dalamnya ada surga, di dalamnya ada neraka, kemudian ada bidadari, kemudian ada malaikat apa namanya malaikat ya malaikat surga, malaikat neraka. Jadi begitu dengan segala isinya. Nah, agar kita runut dalam memahami ini alam akhiratnya. Jadi kami ingin menjelaskan bahwa kita sebagai manusia itu sebenarnya mengalami 5 fase alam. Jadi mengalami kita ini sudah, sedang dan akan melewati 5 alam. Jadi begitu. Jadi manusia itu semuanya itu melewati 5 alam ini. Yang pertama adalah alam ruh. Ya, yang pertama ini alam ruh. Ya, alam ruh ini di mana sebelum manusia itu diciptakan, dilahirkan ke bumi ini kita semua, saya, panjenengan, semuanya termasuk para nabi, para wali, para kiai, semuanya, muslim, non muslim semuanya, itu terlebih dahulu berada di alam ruh. Nah, kemudian dari alam ruh inilah kemudian kita membuat perjanjian. Jadi dan itu apa namanya jelas itu di surat Al-A'raf ayat 172 itu di sana dijelaskan. Jadi setiap manusia yang akan dilahirkan atau yang akan dikeluarkan dari alam ruh itu membuat perjanjian. Jadi make appointment. Jadi membuat janji. Membuat janji dengan siapa? Dengan Sang Khaliq. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di surat Al-A'raf ayat 172 itu kemudian ada potongan ayat, ada percakapan Allah bertanya kepada setiap ruh yang akan diturunkan atau yang akan diciptakan, yang akan dikeluarkan dari alam ruh, yaitu alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi selalu ditanya seperti itu. Setiap manusia yang lahir ke bumi itu selalu ditanya untuk perjanjian. Jadi perjanjian tapi dalam redaksi pertanyaan. Alastu birabbikum, bukankah kamu atau kamu mengakui Tuhanmu? Itu. Kamu mengakui enggak kalau saya yang menciptakan kamu? Kemudian dijawab oleh masing-masing kita, saya, akhi ukhti sekalian, rekan-rekan kita sekalian, sahabat-sahabat sekalian, semuanya. Sebelum kita masuk ke alam rahim, ya, alam ibu, itu kita ditanya. Ya pertanyaannya redaksinya seperti itu. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Jadi di sana itu ada semacam perjanjian bahwa kita sebagai manusia ini adalah makhluk dan sang penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena kita ini sebagai makhluk, kita sudah berjanji akan iman, akan bertakwa, akan mengikuti, akan mematuhi semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Akan menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai sang Khalik dengan penuh ketundukan. Nah,
Coba kita tanya kepada diri kita masing-masing. Adakah di antara kita itu ada yang ingat momen-momen pada saat itu? Pada saat kita membuat perjanjian suci dengan Sang Kholik ketika di alam ruh sebelum dimasukkan ke alam rahim. Nah, begitu. Nah, kemudian setelah terjadi perjanjian seperti itu, kemudian kita masuk ke alam rahim atau alam zuriyah, alam keluarga atau alam rahim. Ya rahim, rahim ibu itu. Kan begitu. Nah, kemudian di sana jelaskan. Jadi ini bicara dulu ya tentang penciptaan manusia agar pemahaman kita pada saat membahas akhirat ini tidak biar global lah, biar menyeluruh lah begitu. Nah, jadi manusia itu kan diciptakan kan min sulalatin min tin kan begitu. Memang manusia awal diciptakan dalam hal ini Nabi Adam itu dari tanah. Nah, tapi anak cucu Adam itu dia diciptakan dari kalau Allah meredaksikan dalam Al-Qur'an itu ya air yang hina. Jadi air mani. Nah, ketika air mani ini bertemu masuk ke dalam rahim seorang ibu, kemudian ada sel telur. Nah, inilah kemudian tumbuh sperma atau mani tadi itu menjadi segumpal darah. Nah, kemudian dari segumpal darah itu kemudian menjadi dalam Al-Qur'an dijelaskan dengan istilah mudghah. Mudghah itu daging. Nah, kemudian setelah itu ada tulang kan begitu. Kemudian tulang ini kemudian dibungkus daging. Nah, bersamaan dengan itu kemudian Allah itu meniupkan ruh. Nah, ketika Allah meniupkan ruh inilah seorang makhluk atau kita manusia ini keluar dari alam ruh ke alam rahim. Jadi kalau dulu sekian 1000 abad yang lalu mungkin manusia masih ya hanya iman saja, hanya modal percaya aja, hanya modal yakin aja. Tapi ternyata belakangan ini bersamaan dengan penemuan mutakhir saintis ya di bidang ilmu kandungan misalkan atau ilmu embriologi misalkan. Dan itu betul apa yang disebut, apa yang dijelaskan Al-Qur'an pada ribuan abad yang lalu itu betul adanya. Jadi begitu. Nah, kemudian dari alam rahim kita lahir ke alam dunia. Nah, ke alam dunia. Setelah itu baru kita masuk ke alam barzah, alam kubur. Ketika lahir jadi balita, bayi dulu, kemudian balita, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa, kemudian tua, kemudian meninggal. Kemudian pindah alam lagi ke alam kubur. Jadi gitu. Nah, baru setelah manusia ini di alam kubur, malaikat Israfil meniup sangkakala, kiamat kubro terjadi. Nah, baru kemudian semua manusia, semua makhluk memasuki babak baru, babak yang sebenarnya, yaitu di alam akhirat. Nah, ini yang kita bahas ini adalah alam yang terakhir, yaitu alam akhirat. Jadi begitu. Nah, apa itu alam akhirat? Ya, alam akhirat itu alam yang terakhir. Alam yang terakhir, alam yang sebenarnya, alam yang sesungguhnya, alam yang tidak terbatas, alam yang sangat-sangat luas. Itulah alam akhirat. Jadi ya sekali lagi ini adalah sesuatu yang mungkin menurut sebagian kalangan adalah unlogic ya, tidak masuk logika. Jadi makanya orang-orang yang banyak kan orang-orang yang tidak percaya kemudian di kehidupan akhirat itu, atau tidak percaya terhadap ada alam
setelah kematian. Nah, itu biasanya orang-orang ateis. Ya, atau percaya, ya percaya sih. Saya percaya alam akhirat itu ada, tapi rasa rasa keimanannya terhadap akhirat, rasa kepercayaan terhadap alam akhirat itu tidak sejalan ya dengan atau tidak seiring dengan tindakannya selama di dunia. Nah, ini kan kontradiktif. Nah, ibarat apa namanya, ada seorang pemuda kemudian menyatakan cintanya kepada seorang pemudi, misalkan, "Aku mencintaimu, wahai buki fillah." Nah, ternyata kelakuannya, sikapnya ternyata justru sama sekali tidak mencerminkan rasa cintanya itu, atau malah justru sebaliknya, malah yang terjadi malah menyakiti. Nah, jadi iman yang sesungguhnya, iman atau percaya yang hakiki itu tidak seperti itu. Nah, kaitannya sama akhirat ini erat-erat kaitannya dengan arkanul iman atau rukun iman. Nah, dan rukun iman dan akhirat ini adalah masuk sebagai salah satu dari rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir ya, iman kepada hari akhir ya, kiamat, akhirat gitu. Nah, itu yang wajib diimani. Nah, kemudian dalam hal ini iman itu apa sih? Ya, iman yang sebenarnya yang sempurna ya di kalangan ulama itu, iman yang sebenarnya itu adalah pertama iqrarun bil lisan, kan gitu. Mengucapkan secara lisan. Makanya ketika Deddy Corbuzier, kemudian ada beberapa artis yang lain, atau mungkin kita mendengar, menyaksikan ada seorang mu'alaf. Itu kan pertama-tama sekali kan ikrorun belisan dulu. Jadi syahadatain ya, syahadat dua. Seperti kan banyak lah kalau kita apa namanya melihat di televisi, di YouTube itu mu'alaf yang kemudian dia bersyahadat. Jadi berikrar dulu. Jadi ikrar dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi kita ikrar dulu bil lisan. Kamu percaya akhirat? Percaya, percaya. Nah, baru kemudian watasbiqun bil qalbi. Kemudian setelah percaya, setelah bilang ya beneran, ya yakin betul. Jangan kemudian sudah bilang kemudian tidak percaya. Ya seperti contoh tadi itu, bilangnya cinta tapi tindakannya begitu. Jadi tidak konsisten. Nah, di antara keimanan yang hakiki itu pertama iqrarun bil lisan, yang kedua wa tasdiqun bil qalbi, kemudian yang ketiga wa amalun bil arkan. Diwujudkan ke dalam tindakan-tindakan. Nah, inilah iman yang sebenarnya. Jadi begitu. Nah, sekali lagi alam akhirat ini adalah masuk ke dalam salah satu rukun iman yang harus kita percayai. Nah, ada pendapat ya dari seorang syekh lah, dari seorang imam besar, yaitu Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu mengkategorikan 4 golongan terkait alam akhirat. Jadi orang terkait dengan akhirat ini, pertama, orang yang menyamakan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi orang yang menyamakan urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, ini oleh Said Abdullah bin Muhammad bin Alawi ini Al-Haddad itu menyebutnya sebagai seorang yang bodoh. Jadi ketika kita mempersamakan urusan akhirat dengan urusan dunia, itu kita diibaratkan oleh Said Muhammad ini sebagai orang yang bodoh. Nah, kenapa? Ya karena dunia itu mata'ul ghurur. Jadi alam dunia itu hanya alam permainan dan
ya senda gurau saja, permainan, drama, kepalsuan. Jadi alam dunia itu nisbi. Nah, bagaimana mungkin orang mempersamakan sesuatu yang nisbi, sesuatu yang remeh-temeh dengan sesuatu yang lebih besar, yaitu alam akhirat. Nah, sementara alam akhirat ini dia luas, kekal, dan kehidupan yang sebenarnya. Jadi Said Muhammad ini mengibaratkan orang yang mempersamakan urusan dunia, mengejar dunia dengan mengejar akhirat. Jadi orang yang mempersamakan itu seperti orang yang mempersamakan emas dengan kerikil. Jadi begitu. Menyamakan sesuatu yang tidak berharga dengan sesuatu yang berharga. Nah, ibaratnya gitu. Nah, dalam hal ini sesuatu yang berharga itu adalah alam akhirat karena alam yang sesungguhnya. Nah, kemudian yang kedua, ada orang yang justru mengutamakan dunia daripada akhirat. Jadi dunia aja dia yang dikejar. Sementara untuk urusan akhirat, untuk urusan nanti setelah kematian dia ya punya bekal sih, cuma sekedarnya aja. Sholat 5 waktu, ya udahlah, duh nanggung. Ini hampir nyampe, ini hampir selesai. Ah, males. Ah, nanti aja masih ngantuk. Ditunda, akhirnya sholatnya lewat. Nah, sementara ketika berhubungan dengan urusan-urusan yang duniawi, wah sangat-sangat terdepan kan begitu. Dipanggil, diajak ke kafe, makan-makan, traveling, atau misalkan climbing, misalkan, wah langsung terdepan tanpa pikir panjang langsung bergegas. Tapi ketika dipanggil, diajak, hayya 'alas shalah, ayo kita mendirikan sholat. Saya yakin pasti dengar, entah itu dari suara musola, entah itu dari suara masjid. Tapi memang respon kita beda. Nah, ini indikasi bahwa kita masuk ke dalam golongan yang kedua, yaitu lebih mengutamakan urusan dunia daripada urusan akhirat. Nah, kemudian katanya Said Muhammad bin Alawi Al-Haddad ini mengatakan golongan yang ketiga. Nah, itu juga orang yang lebih bodoh dari golongan yang pertama. Nah, golongan yang ketiga itu orang yang sama sekali tidak memperdulikan urusan akhirat. Nah, ini disebut sebagai orang yang merugi. Inilah orang yang merugi, yang sama sekali dia tidak memperdulikan akhirat sama sekali. Kamu Islam, kamu Muslim, yes, I'm Muslim. Tapi ya hanya KTP aja, hanya paspornya aja yang Muslim. Gitu. Jadi sholat ya hampir tidak hampir tidak pernah sholat kan gitu. Bisa-bisa setahun sekali sholatnya. Itu pun Idul Fitri waktu mau mudik. Nah, ini orang-orang yang sama sekali tidak memperdulikan akhirat dalam konteks ibadah loh ya, dalam konteks ibadah mahdhah. Karena kenapa saya mencontohkan sholat? Karena awaluma yuhasabu indallahi as-sholah. Jadi kelak nanti kita di akhirat itu amal yang pertama kali akan dihisab itu adalah sholat. Makanya sholat itu ya sangat penting. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut as-sholatu imaduddin. Jadi sholat itu adalah tiangnya agama. Bayangkan kalau tiangnya itu roboh, tiangnya itu tidak ada, apa yang terjadi? Ya hanya tinggal pondasinya aja, kan begitu. Nah, itu betapa pentingnya Muslim ya menjadi seorang Muslim yang sesuai dengan tuntutan syar'i. Kemudian golongan yang 4, nah ini mengutamakan akhirat. Jadi mengutamakan akhirat. Orang yang cenderung hidupnya itu mengutamakan akhirat. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang disebut sebagai orang yang bijaksana.
Nah, nanti untuk soal yang satu ini akan saya bahas di pembahasan yang tersendiri. Nah, kita kembali ke akhirat ya. Jadi akhirat itu ya erat kaitannya ya ada dua, ada surga, kemudian ada neraka, ada hisab kan gitu, ada yaumul jaza. Nah, hisab itu ya perhitungan, kemudian ada yaumul hisab itu adalah hari pembalasan. Nah, itu semua merupakan sesuatu yang ada di alam akhirat. Jadi begini, manusia itu ketika meninggal dunia, itu dalam hadis-hadis itu dijelaskan, maka seiring dengan malaikat maut mencabut nyawanya itu, nah manusia ini ada dua klasifikasi. Apakah dia meninggalnya atau pada saat malaikat maut itu mencabut ruhnya itu masuk dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dia meninggalnya itu dalam kondisi yang atau status yang baik, husnul khotimah ya, status muslim yang baik, yang mutakin ya, yang bertakwa, yang beriman, apa dia buruk, jelek. Nah, jadi begitu. Nah, ini setiap manusia yang meninggal itu menjadi atau tergolong ke dalam dua klasifikasi ini. Kalau dia meninggalnya itu husnul khotimah, maka seiringan dengan nyawa itu tercerabut dari badan, nah ini ada malaikat yang kemudian menyiapkan kain kafan yang sangat harum dari langit, kemudian dibawalah ruh ini ke langit pertama sampai nanti ke langit ketujuh. Nah ini dilayani betul. Jadi disambut hangat, disambut ramah oleh seluruh makhluk langit ya. Seluruh makhluk langit, mulai langit lapis pertama, 2, 3 sampai langit lapis ketujuh. Nah kemudian ruh tadi itu ya dikafani, yang kafani itu malaikat. Jadi menyenangkan lah, dihormati, dihargai, disegani begitu. Ya ini makhluk-makhluk min ibadikas sholihin minal muttaqin. Jadi begitu. Jadi sambutannya luar biasa. Nah kalau meninggalnya itu su'ul khotimah, sebaliknya, nah malaikat yang mencabut itu akan membawakan kafan dari neraka. Jadi begitu. Namanya kafan dari neraka pasti jelek, buruk, kusut, bau kan begitu. Nah, ketika ruh ini diajak ke pintu langit sampai langit pertama, nah itu seluruh makhluk langit, malaikat langit itu mencela, mencibir. Jadi begitu. Wah, ini makhluk yang kamu semasa hidupnya jelek, kamu tidak bertakwa, kamu tidak mau beribadah. Jadi semacam dibully lah oleh makhluk-makhluk langit itu. Dan ketika yang mengkafani itu ya wujudnya buruk-buruk. Jadi malaikat yang mengkafani itu rupanya menyeramkan sekali. Nah, begitu. Nah, singkat kata ya, kemudian yang su'ul khotimah ini nanti dikembalikan lagi ke bumi di perut bumi lapis 7. Nah, saya menemukan keterangan ini di dalam hadis ya. Jadi ke bumi lapis 7. Jadi langit juga lapisnya 7, bumi ini juga langitnya 7. Jadi gitu. Nah, sementara orang yang husnul khotimah tadi itu kedudukannya di langit yang ketujuh. Nah, orang yang su'ul khotimah itu di bumi ketujuh. Di perut bumi, jadi rendah sekali.
Jadi begitu. Nah, ya bagi mereka yang beramal soleh ya tetap di langit. Jadi situasinya menunggu. Kemudian bagi mereka yang su'ul khotimah, ini di perut bumi yang lapis 7. Nah, sama, tapi siksaan-siksaan itu sudah mulai. Jadi siksa kubur lah, makanya kita apa namanya, kita diajarkan oleh ya para pendahulu-pendahulu kita, orang-orang tua kita, para guru-guru kita di musola, di surau, di masjid ya. Di pesantren itu kan sampai apa namanya? Ada ini Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fid jasad wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Nah, jadi itu apa ya, doa-doa yang selalu diajarkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Karena menyeramkan sekali. Di alam kubur itu sudah mulai ada penyiksaan. Sering ya bukan jadi yang nyiksa itu ya amal buruknya. Jadi ketika seseorang di dalam kubur itu kalau dia amalnya itu soleh, ya maka yang dia punya teman, ya amal solehnya itu. Ya tentu wujudnya macam-macam ya. Ya artinya bahwa dalam masa penantian itu, dalam masa menunggu itu kita ditemani oleh sesuatu yang baik lah, sesuatu yang indah. Nah sebaliknya kalau ternyata kita su'ul khotimah, justru yang akan menemani kita itu amal buruk kita. Ya tentu apa yang sangat menyeramkan sekali. Nah bayangkan logikanya begini, eh, kita menunggu penerbangan dari Jember ke Jakarta misalkan, atau dari Jakarta ke Jember. Nah pada jadwal yang sudah ditentukan, tapi karena kita itu ada kelalaian, nah begitu ya. Karena kita ada kelalaian, harusnya kita itu jalan dari rumah ke bandara itu jam 7, ya. Tapi karena kita lalai, sebenarnya sudah mau ke bandara, tapi nyampe tengah jalan main ke sana, main ke sini, masih belanja itu, masih santai-santai dulu di sini, sehingga pada saat nyampe di bandara, pesawatnya ini sudah terbang duluan, kan begitu. Nah, kemudian oleh pihak maskapai kita dikasih tahu bahwa kita akan terbang kembali tapi nunggu rombongan, kan begitu. Yang mana itu 10 jam lagi. Nah, gitu. Nah, itu umum itu orang-orang yang di bandara itu ya nunggu-nunggu di bandara, delay pesawat delay itu. Nah, bayangkan kalau 10 jam itu kita sendirian, tidak ada seseorang pun, tidak ada sesuatu pun, itu gimana rasanya? Itu masih mending ya. Tapi kalau kita menunggunya itu karena kita lalai itu, yang menemani kita misalkan sosok yang menyeramkan misalkan, kayak mak lampir misalnya, atau wewe gombel misalkan, atau harimau misalkan, yang menemani kita selama menunggu penerbangan pesawat berikutnya itu. Itu rasanya bagaimana? Ya tentu sangat menyeramkan sekali dan menakutkan ya, bukan hanya menyeramkan, pasti kita akan dihantui, diselimuti oleh rasa ketakutan, kecemasan dan sebagainya dan sebagainya. Nah sebaliknya, karena kita beramal soleh gitu ya, karena kita husnul khotimah, maka sambil nunggu pesawat tadi itu kita ditemani misalkan kita ketemu Afgan misalkan, kita ketemu idola kita siapa misalkan, kita ketemu ditemani oleh sahabat kita atau ya sesuatu yang kita sukai ya, sehingga selama masa penantian itu kita enjoy, kita santai, malah kita terhibur.
Nah, begitu. Ketika ditanya, ya wujudnya macam-macam. Karena di alam kubur itu diriwayatkan dalam beberapa hadis itu adalah alam yang gelap, ya, gelap gulita. Jadi sesekali amal soleh ini menjelma sebagai cahaya. Jadi cahaya yang menerangi manusia ketika di alam kubur. Ketika ditanya oleh si mayit ini, kamu siapa sih? Kok kamu kesini loh? Masa lupa? Nah, aku ya amal baikmu yang waktu itu kamu sering baca tasbih, kamu sering baca sholawat, ya itu, yang itu. Nah, sekarang ini aku mau menemani kamu sampai nanti hari kiamat. Jadi begitu. Nah, jadi orang yang meninggal di alam kubur itu semuanya menanti, baik yang buruk maupun yang husnul khotimah maupun yang su'ul khotimah itu nunggu antrian, menunggu datangnya kiamat kubro. Nah, jadi begitu. Nah, hanya saja yang membedakan tadi itu. Dalam masa penantian itu yang menemani ya amal baik atau amal buruk. Nah, gitu. Nah, kemudian setelah di alam kubur, alam kiamat, kemudian ada yang namanya mizan, ya, timbangan atau yaumul hisab. Jadi dihitung. Faman faqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Jadi begitu. Yang berat itu akan masuk surga. Yang ringan itu akan masuk neraka. Nah, kurang lebihnya begitulah. Yang berat amal baiknya maka dia akan masuk surga. Yang ringan maka dia akan amal baiknya maka dia akan masuk neraka. Kemudian yaumul ba'ats, ya, hari pembalasan. Nah, di hari pembalasan inilah kemudian manusia ini masuk ke dua tempat, ya. Dia akan ke surga atau akan ke neraka. Nah, itu ketahuan dibalas. Jadi hari pembalasan. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ketika seseorang melakukan, misalkan ada orang nih yang membunuh. Nah, orang yang membunuh kan ditahan, kan gitu kan. Nah, orang ini ditahan. Nah, sambil lalu ditahan itu kan ada proses persidangan, disidang. Kemudian di situ ada jaksa, ada hakim, gitu kan, ada penasihat hukumnya, kan gitu. Ada yang membela terdakwa ini, ada yang bagian apa ya, menjerat lah si terdakwa ini, ada yang nanti yang memutuskan. Nah, setelah nanti tersangka ini atau orang yang membunuh ini, setelah diadili, gitu ya, setelah ketahuan dia mana yang berat, mana yang paling banyak amal baiknya apa amal buruknya. Nah, sama dengan ketika seorang terdakwa tadi sudah diputus, dia bebas atau dia bersalah, kan begitu. Nah, baru setelah itu dibalas atau dihukum. Nah, orang yang bersalah ya dia dikeluarkan dari tahanan. Orang yang tidak bersalah dia akan dikeluarkan dari tahanan atau lolos dari tahanan. Sementara orang yang bersalah pasti dia akan ditahan. Sama dengan begitu juga. Orang yang amal buruknya lebih banyak, sementara amal baiknya sedikit, dia akan masuk neraka. Di sanalah hari pembalasan itu terjadi. Kemudian sebaliknya orang yang husnul khotimah, amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, atau bahkan mungkin amal buruknya ini sudah dihapuskan sama sekali, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amal buruknya itu hal-hal yang kecil saja, hal-hal yang remeh saja, amal buruknya, dosa-dosa kecil saja, sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan hampir tidak punya amal buruk, ya, hampir tidak punya dosa di mata Allah. Maka bagi yang demikian surga jaminannya, kan begitu. Nah, saya di sini ingin sharing dalam arti begini. Memang ada, kalau pembahasannya akhirat itu di dalam kajian atau hazanah Islam itu ada berbagai doktrin.
ada berbagai pendapat ya. Saya ambil contoh dan saya harap ini hanya pengetahuan aja gitu ya. Nanti kalaupun ada hal-hal yang perlu dibahas serius kita bahas di luar forum ini. Nah, seperti Mu'tazilah misalkan. Jadi ada teologi ya, teologi Islam. Jadi aliran teologi. Jadi hampir semua agama Kristen, Nasrani, Buddha, Hindu semua itu juga punya teologi. Jadi sama dengan di Islam juga muncul. Jadi ada aliran-aliran pemikiran begitu. Nah, kalau mayoritas aliran ya, mayoritas umat Islam mengatakan ya kalau dia amal buruk ya ke neraka. Kalau amalnya baik ya ke surga. Jadi tidak ada pilihan lain, tidak ada tempat lain. Ya tinggal surga apa neraka. Nah, tapi bagi kaum Mu'tazilah ini ada lagi, enggak. Ada lagi. Namanya al-manzilah bainal manzilatain. Jadi tempat di antara dua tempat. Ya dua tempat ini maksudnya surga dan neraka. Jadi ada lagi satu. Namanya itu al-manzilah bainal manzilatain. Nah, ini dikhususkan bagi siapa? Dia orang soleh, mukmin, soleh, tapi dia fasik. Jadi dia tidak masuk surga, juga tidak masuk neraka, tapi masuk al-manzilah bainal manzilatain. Jadi ada lagi. Yaitu inilah hanya tambahan aja lah, hanya tambahan. Tapi apa namanya? Paling tidak kita mengikuti hazanah-hazanah pengetahuan ya dalam pembahasan alam akhirat ini. Nah, kemudian saya mau masuk ke neraka ya, tingkatan neraka ya. Jadi neraka itu bermacam-macam. Jadi ya disesuaikan juga. Ya sama sih dengan tahanan kan. Kalau dia tahanan anak, ya ada sendiri tahanan anak. Kemudian tahanan yang khusus kriminal dia ada sendiri. Kemudian tahanan yang khusus napi narkoba ada sendiri tahanannya. Napi korupsi ada sendiri tahanannya. Kemudian yang khusus teroris misalkan ada sendiri tahanannya. Ya dan itu apa ya sesuai tingkatannya, sesuai porsinya. Nah sama neraka juga begitu. Neraka juga begitu. Jadi ya saya yakin di antara akhi, ukti, rekan-rekan kita, sahabat-sahabat semua sudah mungkin pernah mendengar ya. Mari kita flashback lagi agar apa ya lebih meningkatkan rasa iman dan takwa kita ya. Jadi begitu. Nah, neraka dari urutan yang paling serem ya, yang paling parah lah, yang paling menakutkan itu adalah neraka jahanam. Makanya sangat akrab sekali di telinga kita semua. Jadi. Bahkan sering di film-film itu jahanam, kamu jahanam. Nah, itu sampai sebegitu familiarnya. Padahal tidak tahunya jahanam itu adalah nama neraka yang paling serem. Gitu. Nah ini adalah siapa orang yang akan masuk ke dalam neraka jahanam ini, yaitu adalah orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang berpaling dari agama Allah, orang-orang yang ya melawan lah gitu ya, mendustakannya. Contoh misalkan orang murtad kan begitu, dia Muslim, kemudian sudah Muslim kok, kemudian pindah agama. Nah ini kan murtad namanya. Ada agama tertentu, kemudian masuk menjadi mu'alaf Muslim. Kemudian dia kembali lagi ke agama yang sebelumnya atau pindah agama lagi. Nah orang yang demikian ini kan murtad namanya. Dan orang-orang yang seperti inilah yang akan masuk ke neraka jahanam. Nah kalau dalam hadis itu dijelaskan dulu pada masa-masa awal keislaman neraka hadis kemudian ayat ini ketika berbicara neraka jahanam itu yang mereka tunjuk adalah para kafir-kafir Mekah. Jadi orang yang menolak wahyu, orang yang menolak kebenaran Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi begitu. Jadi orang-orang musyrik, ya musyrik Makkah gitu, orang-orang yang mengingkari tauhid, nah begitu. Nah, ini orang-orang yang masuk ke neraka jahanam. Nah, kemudian ada tingkatan yang kedua yaitu neraka Ladha ya. Neraka Ladha. Kemudian yang ketiga ada neraka Hutamah. Neraka Hutamah ini api yang jadi identik dalam Al-Qur'an itu dijelaskan dengan api yang membara sampai sampai merah merah menyala. Nah, ini neraka Hutamah ini di yang pasti gitu ya. Ya mungkin penghuni dari golongan atau dari kategori yang lain mungkin ada. Dan itu kita juga tidak tahu. Kita yang jelas dalam hadis, dalam beberapa riwayat, dalam ayat Al-Qur'an ya hanya seperti ini keterangannya. Tapi tidak menutup kemungkinan neraka-neraka ini juga tidak melulu dihuni oleh orang-orang yang disebutkan di sini. Yaitu kan terserah Allah Subhanahu wa taala kan begitu sebagai yang punya ini kuasa. Jadi neraka Hutamah ini dikhususkan bagi mereka yang suka menggunjing. Nah, awas. Yang suka menggunjing. Menggunjing itu merasani. Merasani itu merasani. Merasani itu arasanin. Nah, begitu. Tidak tahu kalau dalam bahasa Inggrisnya apa yang rasani itu. Apa ya? Ya kalau dalam bahasa Arabnya ya namimah ya. Namimah. Namimah ini ada yang mengarah ke adu domba juga. Jadi diibaratkan dalam Al-Qur'an itu orang yang mengadu domba itu seperti seseorang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi seperti apa buruknya perbuatan namimah ini, merasani atau adu domba. Jadi tidak main-main ya. Dan ini sekali lagi sangat-sangat sering kita temui, kita rasakan atau bahkan kita lakukan dalam sehari-hari. Jadi hati-hati loh ya, hati-hati. Ngerasani, gosip, hati-hati. Rasanya itu tidak sebanding dengan dosanya. Kan. Ngerasani ya begitu aja, tapi dosanya luar biasa. Seperti memakan bangkai saudaranya. Dan ancamannya itu adalah neraka Hutamah. Nah, kemudian yang tingkatan keempat yaitu neraka Sa'ir. Nah, ini orang-orang yang membantah atau melawan kepada para dai ya, kepada para dai, kepada para ulama, para kiai, para ustadz yang menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada kebaikan. Nah, ini disiapkan orang-orang yang memusuhi mereka, orang-orang yang mendustakan mereka. Nah, inilah yang akan masuk ke dalam golongan Sa'ir. Nah, dan ini terjadi betul di masa-masa kerasulan, di masa-masa futuhat Islamiyah, di masa-masa sebelum hijrah, ya atau sesudah hijrah ya, masa-masa kenabian, masa-masa Khulafaur Rasyidah ini sering terjadi dan sampai sekarang. Sekali lagi sampai sekarang. Jadi kalau kita ingin ingin memahami betul, kita bisa melihat para dai, para orang yang menyeru kepada Allah, menyeru kepada kebaikan itu dimusuhi, disalahpahami, dihalang-halangi sedemikian rupa. Nah, bagi mereka yang menghalang-halangi inilah yang akan disiapkan neraka Sa'ir oleh Allah. Dan mereka ini adalah orang-orang yang apatis ya, orang-orang yang membantah terhadap firman-firman Allah dan lebih percaya kepada bisikan-bisikan setan atau iblis. Jadi begitu. Jadi lebih percaya kepada bisikan-bisikan setan atau iblis daripada wahyu ya, daripada Al-Qur'an, daripada sunnah, daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mereka ini adalah yang akan disiapkan neraka Sa'ir. Nah, kemudian yang kelima ada neraka Jahim. Jadi orang-orang yang
apa namanya, orang-orang yang mereka ini adalah orang-orang yang sesat, yang menyembah selain Allah. Nah, ini mereka ini disiapkan neraka jahim. Kemudian yang keenam yaitu neraka sakor. Nah, neraka sakor ini ya menyakitkan ya. Dan ini ada kitabnya. Ini ada kitab khusus yang membahas tentang surga dan neraka ini dan sangat detail sekali. Jadi kalau dijelaskan di sini saya kira waktu kita tidak cukup ya. Jadi terjemahnya sudah ada, insya Allah sudah ada. Jadi ya marilah kita saling mengingatkan, kita saling mengisi gitu. Jadi luar biasa di era-era seperti ini tidak ada hal yang lebih baik ya selain apa? Ya selain ya mengingat dosa, mengingat surga, mengingat akhirat. Nah, sehingga sikap kita, tindak tanduk kita, kesehari-harian kita, prasangka kita, hati kita, tingkah kita semuanya akan lurus ya, akan baik. Jadi gitu dengan cara-cara seperti itu. Nah, kemudian ada neraka sakor ini dihususkan bagi tarikus sholah. Jadi orang yang meninggalkan sholat. Ingat, sholat ya. Sholat itu 5 waktu. Sholat 5 waktu. Jangan sholatnya seminggu sekali, hanya sholat Jumat saja. Atau jangan juga sholatnya setahun sekali. Idul Fitri aja. Atau Idul Adha saja. Jangan ya, sholat itu 5 waktu. Kemudian orang yang tidak mau menyantuni fakir miskin. Nah, ini di Indonesia ya, kalau kita bicara konteks Indonesia sangat memprihatinkan. Jadi orang yang menyantuni fakir miskin, dia secara agama, secara harta, secara dunia sangat-sangat berlebih-lebihan. Dia naik haji berkali-kali, kan begitu. Dia umroh berkali-kali, tapi tetangga samping rumahnya belum makan 2 hari 2 malam, sedang terlilit hutang, kan begitu. Anak-anaknya, ada anak tetangganya yang tidak sekolah, itu dibiarkan. Nah, ini masuk dalam kategori orang yang tidak menyantuni fakir miskin. Jadi naudzubillah ya, kita harus berhati-hati sekali dalam urusan ini. Nah, kemudian yang ketujuh adalah neraka hawiyah. Jadi neraka hawiyah ini tingkatan neraka yang paling rendah, neraka yang paling minim lah, neraka yang paling ringan lah. Nah, ini dikhususkan bagi orang-orang yang munafik ya, orang-orang yang munafik. Munafik itu beda dengan murtad ya. Kalau munafik ya itu ya, munafik itu kan tidak konsisten. Orang munafik itu tidak konsisten. Makanya Nabi menjelaskan ayatul munafiqi salah satu kan gitu. Jadi wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona apalagi itu. Jadi ketika berbicara dia berbohong, kemudian ketika berjanji dia mengingkari, ketika dikasih amanah berkhianat, kan gitu. Nah, itu ciri-ciri munafik. Nah, maksudnya di sini itu adalah neraka hawiyah ini begini. Jadi dia muslim ya tadi itu dia muslim, tapi dia tahu agama ini harus gimana, bahwa sholat itu wajib. Dia tahu rukun Islam, dia tahu rukun iman. Dia bisa baca Al-Quran. Bahkan dia bisa baca kitab misalkan. Dia secara agama mampu lah. Nah, tapi kan dia tidak mau melakukan. Dia tidak mau mengamalkan. Jadi dia hanya pandai menyeru saja. Dia hanya pandai mengajak seseorang aja untuk berbuat kebaikan. Tapi dirinya sendiri sama sekali atau tidak mau berbuat baik. Jadi ya modal ngajak aja, kan gitu. Jadi ya orang yang begini nih termasuk kalangan orang yang soleh, secara indikasi orang soleh, dia orang soleh. Yang dilihat dia seolah-olah seperti muslim yang taat kok. Tapi dia ada sakit, dia ada kurang. Apa itu? Kufrun bil qalbi. Jadi hatinya yang kufur. Ya tadi itu, hatinya yang kufur. Jadi
makanya Allah dalam Al-Qur'an itu berfirman ya, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi kabura maqtan, sangat besar sombongnya, betapa tinggi sombongnya. 'Indallahi, di mata Allah, an taqulu ma la taf'alun. An taqulu, orang yang hanya ya pandai bicara aja, ma la taf'alun. Tapi yang dibicarakan itu sama sekali dia tidak melakukan. Nah, ini juga perlu mendapat perhatian ya. Ya bahaya juga. Artinya kan begini. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu kan berlaku. Jadi nggak ngurus kiai, nggak ngurus ustadz, nggak ngurus siapalah ulama, nggak ngurus mahasiswa, mahasiswi, kemudian tukang becak, pejabat, presiden, pemerintah, bupati, jadi semua kalangan, petani, nelayan, hakim, pengacara, direktur, kepala ini, kepala itu, semuanya lah. Jadi di mata Allah hanya satu aja, at-taqwa. Jadi ukurannya kita takwa. Tergantung kita lebih besar mana takwanya. Kalau takwanya yang lebih besar ya berarti itu yang dinilai. Beda dengan kita manusia, yang kita nilai mungkin dia yang paling tajir, kan begitu. Dia yang paling tampan, atau dia yang paling cantik, atau dia yang paling bersih, dia yang paling baik, kan begitu. Dia yang berkulit putih, yang bersih misalkan. Dan seterusnya. Tapi di mata Allah tidak seperti itu. Jadi atqakum, jadi sukunya apapun, Jawa, Madura, Bugis, Cina, Uighur, suku Bali, suku Dani, Asmat, semuanya. Allah tidak memandang itu semua. Yang Arab, yang Ajam, yang non Arab, yang Persia, yang Hindi, semuanya, aborigin misalkan, semuanya ini Allah tidak memandang itu semua sebagai acuan dalam menilai makhluk terbaiknya atau makhluk yang dia sayangi. Tapi yang dinilai itu adalah kadar takwanya, gitu ya. Nah, makanya di sini di neraka Hawiyah ini makanya nerakanya paling ringan, yaitu ya alim, tahu agama, tapi ya itu sholatnya tung, kan begitu. Ngajak kebaikan, dirinya ngajak, ayo rek sedekah, ayo sedekah. Nah, saya ngomong gini ini juga ya mengingatkan diri saya juga, kan gitu. Kita sama-sama inilah saling mengingatkan ya. Itu. Jadi secara ringkasannya begini. Itu tadi kalau yang paling parah ya, neraka yang paling parah. Nah, sekarang kalau dibalik, neraka yang paling ringan. Jadi kalau Hawiyah kan, yang paling ringan kan Hawiyah. Jadi ini saya menyimpulkan aja. Jadi mari ini menjadi ingatan kita bersama. Diingat-ingat, kita ingat-ingat bersama. Jadi Hawiyah itu neraka yang diancam atau dikhususkan oleh Allah kepada orang-orang yang munafik. Ya, munafik tadi itu ya. Muslim, dia Muslim. Alim, dia alim, tapi munafik. Kan gitu. Ngajak modal ngajak aja tapi dirinya tidak melakukan, kan gitu. Kemudian itu Hawiyah ya. Kemudian Jahim, ini diusulkan bagi orang-orang yang musyrik, syirik. Makanya Allah dalam Al-Qur'an itu dalam surat Luqman ya, ceritanya percakapan Luqman itu, inna syirka la zulmun azim, kan gitu. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar gitu. Nah, ini orang-orang yang syirik ini masuk ke dalam neraka Jahim. Kemudian ada neraka Sakor. Nah, neraka Sakor ini tempatnya orang-orang yang murtad. Ya tadi itu riddah ya, sudah Islam balik ke agama sebelumnya, kan gitu. Atau sudah Islam ke agama yang lain. Kemudian Islam lagi, kemudian pindah lagi. Nah, ini murtad. Kemudian neraka Ladho. Nah, neraka Ladho ini orang-orang yang berlawan dengan setan dan iblis.
Dan berkawannya itu juga menentang. Nah, ini biasanya dukun-dukun, tukang-tukang tenun. Nah, ini biasanya di sini. Jadi mereka bersekutu dengan setan iblis dan begitu. Dan itu kejadian ketika Nabi Musa itu kan contohnya kan cerita peristiwanya Nabi Musa itu kan begitu, sihir gitu kan. Ya. Kemudian neraka Hutomah ini mulai paling serius. Ini dikhususkan bagi orang-orang Yahudi yang mengingkari kebenaran Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya semuanya orang-orang Yahudi yang menentang. Itu kan kalau kita lihat hampir 25 nabi dan rasul itu kan semuanya terkait erat dengan bangsa Yahudi atau kaum Yahudi, Yahuda. Ya, termasuk Nabi Ibrahim itu kan dari golongan Yahudi. Tapi bukan berarti Nabi Ibrahim itu Yahudi, bukan. Maksud saya jauh sebelum ada penamaan bahwa mereka itu adalah golongan Yahudi, nah Nabi Ibrahim itu golongan itu, kan gitu. Kemudian Nabi Ibrahim tidak ada, nah Yahudi ini mengikrarkan dirinya sebagai golongan Yahudi. Jadi bukan Nabi Ibrahim itu Yahudi, bukan maksud saya. Kemudian neraka Sa'ir ini Nasoro, kaum Nasrani. Jadi kaum Nasrani ini kan dia dia pemegang agamanya Nabi Isa, pemegang ajarannya Nabi Isa. Tapi ketika Nabi Muhammad membawa kerasulan datang dengan Al-Qur'an. Nah, di Alkitab itu sudah dinyatakan bahwa akan ada rasul terakhir yang akan menyempurnakan agama ini. Nah, bagi mereka yang percaya itu dia selamat, dia taslim. Nah, tapi rata-rata mereka tidak percaya dan ingkar terhadap firman-firman Allah yang ada dalam Alkitab itu. Firman-firman Allah yang dibawa ketika kenabian masih Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini kaum Nasrani. Kemudian ada neraka Jahanam. Nah, ini ini kabar yang sangat menyedihkan sekali. Jadi neraka Jahanam itu ketika Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril tentang tingkatan-tingkatan surga, tingkatan neraka ya, macam-macam neraka. Nah, malaikat Jibril bilang kayak tadi itu. Jadi mulai urutan yang paling rendah. Mulai neraka Hawiyah sampai neraka Sa'ir, neraka yang ke-6. Nah, kemudian ketika Nabi tanya lagi, loh, ya Jibril, akhbirni aninnar. Jibril, jelaskan kepadaku, apalagi macam-macam neraka itu. Nah, Jibril mau jawab, Jibril tidak jawab. Ditanya lagi oleh Nabi, tidak mau. Ditanya lagi, akhirnya karena didesak oleh Nabi Muhammad, akhirnya malaikat Jibril ini bilang ada neraka Jahanam. Loh, kalau neraka Jahanam itu untuk siapa? Nah, lalu kemudian malaikat Jibril menjawab, neraka Jahanam ini adalah neraka yang khusus diciptakan untuk golonganmu. Jadi umatmu maksudnya. Nah, sehingga dari sini kita bisa waspada ya bahwa neraka Jahanam ini yang banyak menghuni ya umatnya Nabi Muhammad. Nah, termasuk kita ini kan umatnya Nabi Muhammad. Jadi pelaku-pelaku maksiat, pelaku-pelaku dosa besar itu hati-hati dari golongan Nabi Muhammad. Jadi begitu. Surga yaitu sama juga ada 7 macam. Jadi tak sebutkan aja. Jadi yang surga yang pertama yaitu surga Aden ya. Namanya surga Aden. Nah, itu dikhususkan bagi para nabi, para siddiqin, syuhada, orang-orang yang mati syahid, kemudian pemimpin-pemimpin yang adil. Nah, surga Aden ini surga yang tertinggi dalam arti diibaratkan menurut para ulama itu, menurut Ibnu Abbas misalkan, surga Aden ini adalah kotanya surga. Jadi gitu.
Nah, kemudian surga yang kedua yaitu surga ma'wa atau jannatul ma'wa. Jadi, nah ini surga yang akan dihuni atau yang akan dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi ada 3 kriteria. Kalau kita ingin mau masuk ke surga ma'wa, maka kita pertama-tama harus menjaga keimanan, kemudian beramal soleh, kemudian imsakun anin nafsi, jadi menahan hawa nafsu, menahan hal-hal yang melampaui batas. Nah, kalau kita konsisten, nah insya Allah kita bisa masuk ke surga ma'wa ini. Kemudian surga yang ketiga yaitu tingkatan yang ketiga itu ada surga Firdaus. Nah ini orang-orang sederhana ini sebenarnya. Kalau surga Firdaus ini akan diisi oleh orang-orang yang sholatnya husyuk. Ya, makanya sampai ada pelatihan sholat husyuk dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermakna. Nah ini bagi kita, bagi para pemuda-pemuda ini sangat apa ya, perlu diperhatikan ya, melakukan sesuatu yang tidak bermakna. Karena sesuatu yang tidak bermakna itu ketika dilakukan maka setan nanti yang mendampingi nanti setan. Makanya para apa ya, para petuah-petuah Islam terdahulu ada makalah ya, ada pepatah dalam bahasa Arab itu min husni islamil mar'i tarkuhu la ya'nihi. Jadi sebagian dari bagus tidaknya keimanan seseorang itu tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermakna bagi dirinya. Nah, kemudian ada surga Naim. Nah, ini dikhususkan bagi orang-orang yang meskipun dia melakukan maksiat-maksiat kecil ya, maksiat kecil, kemudian dia langsung sadar, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi langsung tersadar. Jadi kalau namanya manusia tidak berbuat dosa itu kan hampir mustahil ya. Nah, ini orang-orang yang akan masuk ke surga Naim ini adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah, meskipun ya dia terpeleset lah, hilaf lah, anggaplah begitu, melakukan dosa. Tapi tobat betul dan tidak mengulangi betul, jadi begitu ya. Nah, jadi begitu. Ah, apa namanya? Sementara begini dulu, selebihnya kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Saya ingin bertanya terlebih dahulu ya Ustadz. Ya, jadi saya ingin bertanya. Nah, ketika manusia itu dimasukkan ke dalam neraka, kemudian apakah manusia itu masih memiliki kesempatan atau masih memiliki peluang untuk masuk surga atau memang selamanya masuk neraka begitu? Terima kasih. Apakah orang yang masuk neraka ada harapan untuk masuk surga? Yaitu dalam akidah Ahlussunnah ya. Dalam ajaran Ahlussunnah itu bisa. Nah, makanya seperti orang-orang tadi ada orang-orang muslim yang kemudian dia melakukan dosa-dosa kecil, hatinya kufur gitu. Nah, orang-orang yang fasik itu masuk neraka. Nah, cuma ya disesuaikan dengan dosanya, disesuaikan dengan amal buruknya. Nah, cuma jangan ditanya sampai berapa lama. Nah, itu kita tidak tahu ya. Itu karena tidak ada riwayat hadis maupun ayat atau pendapat ulama yang sampai menjelaskan seperti itu. Tapi kalau ukhti misalkan tanya orang yang pembunuhan berencana itu hukumannya berapa tahun? Nah, itu saya bisa menjawab. Gitu ya. Orang yang mencuri, orang yang pasal 8, orang yang korupsi itu hukumannya berapa tahun dia di dalam penjara? Ya sama. Orang yang di penjara dia ada harapan untuk keluar bebas dari penjara. Nah, sama ya melihat kesalahannya. Ya samalah dengan sistem hukum lah sebenarnya. Kayak gitu ya. Kecuali kalau apa ya kayak kemarin ada bandar narkoba, teroris, nah itu hukuman mati. Nah itu yang tidak diampuni. Nah kalau di neraka apa yang tidak diampuni? Ya orang-orang kafir, orang-orang non muslim.
selama dia Islam, meskipun hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dia dianggap telah memiliki iman meskipun beratnya itu seberat debu. Sehingga kalau namanya orang yang beriman itu pasti dia ada harapan di surga. Nah, cuma ya itu tadi, pasalnya berapa tahun, ancamannya berapa tahun. Ingat ya, apa namanya? Satu hari di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat. Itu ya. Pernah dengar nggak? Jadi makanya akhirat ini penting. Ya ini apa namanya? Ini sekali lagi sebagai cambuk lah bagi kita semua. Jadi begitu. Terus pertanyaan kedua cukup ya? Monggo. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Nah, kemudian ada yang bertanya di kolom chat, yaitu dari Ismawati. Bismillah, Ustadz, izin bertanya. Saya pernah mendengar bahwa jembatan As-Sirat dapat dilalui tergantung amal masing-masing. Nah, apakah amalan yang baik jaminan masuk surga? Padahal ada juga yang mengatakan bahwa manusia itu nanti awalnya akan masuk ke neraka terlebih dahulu. Mungkin bisa langsung dijawab, Ustadz? Ya, As-Sirat ya. Namanya As-Sirat itu yang ngeri ya. Di As-Sirat itu di dalam kitab Husnul Hamidiyah misalkan, itu diibaratkan jembatan yang lebih tipis dari rambut. Tapi dia jembatan yang akan dilalui oleh miliaran umat manusia, tapi tipisnya itu seperti rambut. Jadi itu pengibaratan sirat itu. Nah, ya memang ada orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah ya sesuai amal baiknya. Makanya kan syariat kurban itu kan begitu. Nah, mudahnya begitu aja. Kita ini kaitannya sama syariat kurban. Jadi kurban itu harapannya apa? Ketika nanti di sirat, ya, ketika nanti menuju hari perhitungan, hari pembalasan itu, kita tidak perlu jalan. Kita ada kendaraan, meskipun hanya seekor kambing, domba, atau sapi atau unta. Nah, jadi begitu. Nah, tapi memang ada orang-orang yang secara khusus ya macam-macam ya. Kalau di dalam riwayat-riwayat itu macam-macam. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat cahaya, ada yang seperti naik buruk, ada yang terbang, ada yang jalan, ada yang lari, ada yang bahkan dia jalannya itu tidak karu-karuan. Jadi banyak ini. Tapi yang pasti Allah menjanjikan apa namanya kemudahan ya ketika melalui sirat ini. Melalui apa? Ya sholat malam, ya tahajud, istighfar, baca Al-Quran. Jadi makanya al-jannatu mustaqotun ala arba'ati nafar. Golongan yang pertama itu adalah talil Quran. Jadi apa namanya betapa pentingnya membaca Al-Quran itu. Jadi bukan kita yang bertanya kita akan masuk surga mana ya, tapi ini kebalik, surga yang mencari kita, surga yang melamar kita, surga yang memperebutkan kita. Nah itu ada 4 golongan. Nah golongan yang pertama itu apa? Talil Quran, orang yang selalu istiqomah membaca Al-Quran. Nah ini apa namanya? Jadi kesimpulannya saya mau menegaskan begini bahwa untuk melewati sirat itu memang benar ada yang diberi keistimewaan oleh Allah, kekasih Allah, wali-wali Allah, nabi-nabi Allah itu punya keistimewaan tersendiri. Dan bahkan ada yang apa namanya langsung di ghairi hisab, jadi tanpa hisab. Itu ada golongan-golongan yang di ghairi hisab ya tanpa hisab itu ada golongan-golongan. Ya siapa mereka? Ya wali-wali Allah. Tapi ya itu apa ya jauh kualitasnya kalau kita
terapkan dalam kehidupan sehari-hari sangat-sangat sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Tapi memang sulit kan gitu ya. Oke, begitu saja. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Itu tadi pertanyaan yang terakhir, berhubung waktu kita juga terbatas, maka kita cukupkan dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Amin. Baiklah, itulah materi yang telah kita dengarkan bersama. Kepada Ustadz Anwar Nuris, kami ucapkan terima kasih atas materi yang disampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Amin. Kini tiba acara terakhir, yaitu doa dan penutup. Untuk doa mungkin bisa dipimpin oleh Ustadz Anwar Nuris. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, sebelum doa, saya ingin closing dulu beberapa kalimat bahwa begini. Jadi antara dunia dan akhirat itu harus proporsional ya. Jangan 50-50. Karena tadi itu akhirat itu jauh lebih penting dan jauh lebih dahsyat daripada alam dunia. Jadi satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Coba bayangkan betapa singkatnya kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengingatkan untuk memposisikan akhirat dan dunia ini secara proporsional ya pada porsinya masing-masing. Jadi begitu. Dan semoga keimanan kita kepada hal-hal yang sifatnya goib ya itu semakin kuat dalam rangka apa? Ya dalam rangka mempertebal, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa bersama untuk kebaikan, untuk keimanan, untuk keislaman, untuk ketakwaan kita semua. Semoga terjaga ya dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang sifatnya itu ada unsur dosanya. Dan semoga juga pandemi ini juga segera berakhir, jadi kegiatan ibadah semuanya bisa berjalan normal seperti sedia kala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana amri ya alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yu'afi lahu wa majid ya rabbana alhamdulillah اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى المسجد اللهم اغفر لنا وذنوبنا ولوالدينا كما ربنا اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجب أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حسن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Baiklah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Anwar Nuris yang telah memimpin doa. Saya Siska, selaku MC, mengucapkan terima kasih dan memohon maaf jika sekiranya ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan karena kekurangan sepenuhnya milik saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.